sejak kapan ilmu public speaking ini berkembang? Sebenarnya istilah public speaking ini baru beberapa tahun terakhir lah. Sementara kalau kita lihat sejarahnya, zaman dulu itu lebih terkenalnya itu retorika, Papa Mama. Ilmu retorika atau seni berbicara begitu, itu berkembang dari tahun 452 sebelum Masehi. Jangan tanya saya tahu dari mana ini, saya tahunya dari Google. Saya belum lahir di tahun itu ya, Papa Mama ya. Jadi ini biar kita sama-sama diingatkan saja bahwa ternyata memang ilmu ini sudah sejak dulu, dan seni berbicara itu sesuatu yang seru sekali ya, seru sekali. Nah, apa manfaat sesi kita malam hari ini buat kita? Saya berharap ini nggak hanya sekedar kita kita sekedar kayak ya udahlah ikut sesuatu gitu, tapi Papa Mama, kakak, ada manfaat yang kita bisa dapat dari ilmu ini. Begitupun dengan saya, itu kita bisa mengubahkan orang ketika kita berbicara. Kita bisa menginspirasi orang ketika kita berbicara. Kita bisa menguatkan orang ketika kita berbicara. Papa Mama, kakak-kakak, kita tidak pernah tahu siapa orang atau siapa anak-anak yang kita sedang sharing sesuatu. Saya ingat beberapa hari lalu saya dikasih kesempatan sharing seperti ini untuk tentang bagaimana mengajar yang mengubahkan anak-anak. Lalu saya sharing, saya cuma bilang gini, kakak-kakak, waktu kita mengajar dan kita memberikan makanan yang sudah biasa kita kasih dan tidak di-upgrade, itu seperti kita kasih makanan basi. Saya dapat kata-kata ini dari rekan saya, Kak Manto. Lalu kata-kata itu saya sharing dari pengalaman saya dan saya kutip. Begitu selesai, ada satu kakak yang DM saya, dia bilang, Kak Medi, saya tuh sudah malas mulai mengajar anak-anak. Tapi ketika Kak Medi ngomong gitu, saya jadi mau berubah. Begitu saya dapat feedback seperti itu, Papa Mama, kakak-kakak, saya langsung, wow, ternyata apa yang saya sampaikan itu bisa menginspirasi, setidaknya menguatkan orang yang lemah. Kakak-kakak, bukankah kita adalah orang-orang yang sampai di titik ini karena perkataan dari orang lain, karena inspirasi dari orang lain, karena seseorang yang mungkin mengubahkan kita, memberi kesempatan kepada kita untuk berbicara, betul ya? Jadi kalau ya kakak-kakak boleh garis ini highlight bahwa kalau kakak-kakak, Papa Mama mendapat kesempatan berbicara, itu kesempatan untuk Anda mengubah orang lain. Yes. Itu kesempatan untuk Anda untuk memberi semangat kepada orang lain, kepada anak-anak apalagi. Kakak-kakak, makanya saya selalu agak sedih ketika ada public speaker atau pembicara yang dia sampaikan itu sesuatu yang negatif dan melemahkan. Aduh, kok nggak semangat sekali di sini adik-adik? Ih, kok pada lemes? Melabel anak, melabel audiens, padahal mungkin cuma 1-2 yang lemes, yang lain mungkin semangat. Kakak-kakak, Papa Mama, ada salah satu bahasa kasih dari anak-anak yaitu kata-kata. Jadi kita harus berhati-hati sama kata-kata apa yang kita sampaikan. Saya punya cerita waktu satu kali, kalau kakak-kakak pernah dengar beberapa bulan lalu, ada seorang anak perempuan yang namanya Nadia. Dia lompat bunuh diri di, saya lupa di Cibubur apa Cianjur deh. Nah, mamanya itu sahabat saya. Jadi mamanya sebenarnya sudah meninggal beberapa minggu sebelum Nadia mau lompat bunuh diri. Lalu kemudian ketika dia bunuh diri, kisah sebelum dia bunuh diri itu hanya karena pemicunya itu kata-kata dari gurunya. Nah, jadi gurunya tidak kenal, kalau mama tidak kenal anak ini, tidak kenal secara dekat, padahal wali kelas. Jadi mamanya sudah meninggal, terus dia ngomong gini, aduh udahlah kamu, jadi dia main handphone kalau nggak salah, atau tasnya disita. Terus gurunya langsung ngomong, udah kamu panggil mama kamu, ambil handphone atau tas kamu ini. Nah, perkataan itu menyakiti banget hati anak ini dan memicu akhirnya dia jadi menghabisi nyawanya, dan itu sedih sekali. Perkataan itu bisa sekaligus dua ya, seperti pedang bermata dua ya. Dia bisa mengubahkan, menginspirasi, menguatkan, atau bahkan melemahkan. Makanya lidah itu tidak bertulang ya, Papa Mama ya. Jadi ketika kita dapat kesempatan berbicara di depan umum apalagi, ada banyak orang yang lihat. Itu kesempatan untuk kita bisa mengubahkan, menginspirasi, menguatkan. So, Papa Mama, berapapun jumlah orangnya ya, kesempatan apapun, durasinya berapa lama pun, itu maksimalkan dengan baik. Kasih yang terbaik. Karena we never know, kita nggak pernah tahu siapa yang mendengarkan kata-kata kita. Saya akan sharing sedikit sebelum nanti saya akan lanjut lagi. Saya ingat sekali waktu saya dapat kesempatan mengajar 3 anak, Kak Sukirno. Waktu itu saya ngajar di Puncak, ngajar. Ini saya akan cerita sejarah kenapa saya kenal Golden Friendly. Jadi lagi saya ngajar 3 anak ini, ada satu teman saya ngelihat,
Begitu dia lihat saya tuh 3 anak, 1 anak, 1000 anak, saya selalu akan all out. Maksimal semua kekuatan saya akan kasih yang terbaik. Karena ini Kak, saya tahu kata-kata saya bisa dipakai untuk mengubahkan, menginspirasi dan menguatkan. Udah singkat cerita saya sharing sama anak-anak ini, teman saya namanya Hendra, dia lihat. Nah singkat cerita Hendra ikut satu acara di Bogor, Glenn Fredly sharing tentang dia mau ajak orang-orang anak-anak muda untuk ke NTT, salah satu desa Waikokak namanya, di Flores Barat sebelum Labuan Bajo, sesudah Ruteng. Jadi dia arah-arah Ruteng tuh Flores Tengah ke sana lagi ke arah atas. Jadi ada sebuah desa yang sama sekali menyedihkan desa di situ. Dan Glenn ngomong di acara itu, ada nggak ya yang tahu yang bisa pimpin acara anak-anak tapi dia semangat gitu. Nah sahabat saya ada di persekutuan atau di perkumpulan waktu Glenn lagi sharing. Akhirnya dia langsung, oh saya tahu Kak, namanya Meidi. Saya nggak pernah bayangkan kalau seandainya 3 anak ini saya seadanya aja ngomong, ayo keluar. Jadi seolah-olah saya bicara cuma sekedar tempat penitipan anak, daycare ala kadarnya, yang penting saya dapat uang. Waktu itu saya nge-MC acara begitu dan saya pikir saya dapat uang, ya udah saya ala kadarnya. No, ternyata ada nilai yang lebih tinggi dari uang, yaitu menginspirasi dan mengubahkan orang. Apalagi kakak-kakak, anak-anak yang kita ajarkan itu usia-usia emas, usia-usia penting dalam hidup mereka. Kita nggak pernah tahu, jangan-jangan yang kita bicara itu calon presiden di 20 tahun ke depan. Begitu ya kakak-kakak. Akhirnya lewat 3 anak ini saya ketemu Glenn, saya berangkat ke Waikokak 2009 September, saya ingat masih Batavia Air waktu itu, dan kita terbang ke Kupang ke Ende 4 jam ke desa Waikokak. Sejak 2009 akhirnya saya makin dekat dan udah seperti keluarga, dia ajak kerja, dan lewat Glenn lah saya bisa mengenal banyak-banyak orang hebat di bangsa ini begitu, sampai kayak bisa makan bareng sama Iwan Fals, Kakak Sleng, dan duduk semeja. Bener-bener kayak wow. Saya nggak pernah bayangkan kalau saya seandainya ya 3 anak ini main-main sembarangan, ternyata kita harus all out kakak-kakak. Jadi saya akan ulang lagi, ketika kakak-kakak, papa mama mendapat kesempatan untuk bicara di depan anak-anak atau di depan siapapun, we never know itu bisa mengubahkan, menginspirasi dan menguatkan. Begitu ya, berharap ini membakar api semangat kita untuk mau maksimal ketika kita dapat kesempatan berbicara dengan siapapun atau anak apapun. Kita lanjut, jadi itu kira-kira apa itu public speaking. Sekarang kita akan masuk ke why. Kenapa sih kita perlu belajar public speaking atau seni berbicara? Karena ini sangat penting, atau saya bisa bilang penting banget. Kalau bahasa gaul gitu ya, penting banget, tau gak bro? Kenapa? Karena semua ilmu di dunia pasti ada seni berbicara di depan orang. Even itu cuma 2 orang, 3 orang, presentasi pekerjaan, itu ada seni berbicaranya. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, dan seterusnya. Itu ada seni kita menyapa orang, seni kita melihat orang, selamat malam Bapak, apa kabar Pak Udin, senyum, ada seninya Kak. Nah karena kita online jadi eye contact kita cuma di kamera ini begitu ya, tapi semua ada seninya. Bahasa tubuh nanti kita akan lebih dalam lagi. Nah apa pentingnya? Yang pertama yaitu untuk diri kita sendiri kakak-kakak. Buat kita akan jadi lebih skillful. Semakin kita diberi kesempatan untuk bicara, kita akan makin penuh skill atau kemampuan kita berbicara. Yang kedua itu akan membantu kita percaya diri. Betul ya papa mama ya. Di awal yang kita deg-degan, saya pun masih deg-degan sampai hari ini. Tapi begitu kita dapat kesempatan, percaya diri aja. Dan itu melatih kita makin baik dalam seni kita berbicara. Apakah akan ada kesalahan? Pasti Kak, santai aja. Pasti akan ada kesalahan. Saya ingat sekali beberapa waktu lalu saya pimpin acara, karena itu acara Kristiani begitu ya. Saya salah ngomong kakak. Saya ngomongnya adik-adik mari kita lipat mata, tutup tangan. Begitu gini saya, saya salah ngomong. Ya udah akhirnya saya berdoa begitu. Padahal maksudnya tuh saya sampai lipat mata bagaimana ini? Keselipet tuh biasa Kak. Jadi kita jangan takut salah, pede aja. Apalagi waktu kita sudah tampil begitu ya, having fun aja kakak. MC hebat sekalipun, penyanyi sekelas Glenn Fredly pun masih suka salah juga. Saya ingat waktu Kak Glenn konser di Semanggi, Balai Sarbini ya. Begitu dia opening intro lagu lain, dia nyanyinya lagu lain. Begitu dia langsung cut. Sorry, kok lagu gue lupa ya. Tapi dia santai banget. Nggak apa-apa salah itu. Salah adalah sesuatu yang bagian dari kita berproses. Tapi itu akan membuat kita makin skillful. So kakak-kakak, kalau Anda yang ngerasa, wah tapi saya karakternya introvert, saya tuh pendiam, nggak masalah. Ini
akan menolong kakak-kakak untuk menembus setiap kepribadian kita. Menolong kita untuk apa? Makin pede. Jadi ini sangat penting buat kita, skillful dan membuat kita makin percaya diri. Lalu, berguna untuk apakah sesi malam hari ini atau ilmu public speaking? Menolong kita untuk kita misalnya jadi MC. Untuk kita jadi host acara entah TV atau acara yang direcord dengan kamera begitu, atau kita bercerita storytelling, dongeng. Adik-adik, satu kali kami ngerasa takut banget di sini. Dongeng, bercerita, lalu pidato dengan acara resmi, mimpin rapat, ceramah, atau komika, mau bercerita lucu dan lain-lain. Ya, podcast, apapun itu ketika Anda bercerita di depan umum baik offline maupun online, ini akan sangat membantu. So, kakak-kakak sekarang sudah mulai berimajinasi, berpikir. Saya menantang papa mama, ayah bunda, kakak-kakak untuk milih salah satu. Saya akan challenge. Kita udah mulai masuk. Aduh, ada challenge, oi. Iya, atuh ayah, iya teh challenge. Nah, naonnya. Jadi kita akan ada challenge. Kakak-kakak, ayah bunda boleh pilih mau jadi apa malam hari ini? MC kah? Host kah? Storyteller atau pendongeng? Pidato? Mimpin rapat? Mau ceramah? Dan audiensnya yang papa mama biasa ya, anggap aja anak-anak, atau mungkin saya biasa berbicara di opa-oma, nggak masalah ya. Jadi silakan boleh pilih sekarang, nanti kita akan coba praktek, oke? Boleh ditulis dulu biar nggak lupa. Kita lanjut ya, papa mama, nanti kita akan praktek di bagian selanjutnya. Sekarang kalau tadi kita sudah yang pertama apa, yang kedua kenapa atau why, Kak Sukirna, saya berapa lama waktunya, maaf? Lanjut aja, Kak. Lanjut ya, oke. Yeah. Nah, ini kita sudah masuk ke how, bagaimana seni kita berbicara di depan banyak orang. Ini adalah hal-hal yang lumrah, yang terjadi, yang wajib kita siapkan, papa mama, kakak-kakak, dan selalu bermunculan. The first thing, yang pertama adalah hal yang pertama yaitu gugup. Nah, ini selalu muncul nih. Saya ingat sekali, kayak tadi saya gugup, Kak. Mules saya. Langsung sebelum ini saya ke toilet dulu tadi. Setiap ada kesempatan untuk bicara, saya selalu mules. Dan saya senang ketika saya mules atau gugup. Artinya, saya mau kasih yang terbaik. Yang kedua, saya tidak mengendalikan pengalaman dan kemampuan saya sendiri. Seorang MC yang saya sempat ngobrol, Coki Sitohang, dia ngomong gini, Medi, waktu kamu nggak gugup itu bahaya. Kamu ngandelin kekuatan kamu dan kamu lupa ngandelin Tuhan. So ketika kamu nervous atau gugup, itu good. That's good, that's nice. Itu tanda kamu ngandelin sebuah kuasa yang besar melebihi kamu, karena kuasa itu yang bisa menyentuh hati-hati orang waktu kamu bicara. Jadi kamu harus connect sama kuasa itu, sama sesuatu yang kamu kagumi, dan itu yang akan menyentuh audiens kamu. Jadi kemampuan kamu sampai let's say 10, ada sebuah kuasa kemampuan yang melebihi dari 10 yang bisa menyentuh audiens kamu. So andelin dia. Oke, Kak Coki, siap. Itu nolong saya banget. Jadi ketika saya gugup, saya selalu ingat, oke, saya mau andelin bukan pengalaman saya tapi mengandalkan Tuhan. Nah, tapi ada beberapa tips yang menolong bagaimana sih supaya kita nggak gugup ya. Ini dia bunda, papa mama, kakak-kakak. Yang pertama adalah supaya kita bisa menghilangkan rasa gugup, yang pertama adalah kuasai materi. Waktu papa mama, kakak-kakak dikasih kesempatan untuk apapun, MC, mau ngapain? Kuasai materinya. Oke, saya akan sharing ini. Dipelajari, dibaca lagi. Dan nomor 2 adalah latihan. Saya selalu latihan ketika saya mau tampil. Kayak malam hari ini saya sudah latihan dari tadi siang, sore saya ulangi lagi. Setengah jam sebelum materi saya sempat relax dulu, makan dulu, baru saya latihan lagi. Maaf kakak, ada suara anjing di belakang. Saya sudah lakban dia, tapi dia tidak mengerti ya kalau saya lagi webinar begitu. Yang kedua adalah latihan. Yang ketiga, atur nafas kakak-kakak. Relax, santai. Jadi waktu kita sharing, waktu kita bicara tuh sans aja gitu loh. Santai, karena kakak nggak dikejar siapapun, nggak kejar setoran begitu ya. Santai aja, atur nafas. Relax, oke. Selamat malam. Hey adik-adik, wow Kak Medi seneng banget hari ini. Santai banget. Karena ketika kakak santai, itu akan nyampe santainya ke orang. Ada sebuah resonansi yang akan connect ke audiens yang kita akan yang akan mendengarkan kita. Dalam dunia seni peran, teman saya Hendra Luis, dia seorang pelatih ekspresi, pelatih
acting, dia bilang bahwa waktu kita berekspresi, waktu kita mengatur nafas, itu ada resonansinya akan connect ke audiens kita. Wow, ada semangat, itu semangatnya akan nyampe. Nah, saya sedih ketika ada seorang kakak, misalnya dia ngajak anak untuk main game. Adik-adik, kita main game hari ini. Ya. Kok pada lemes sih? Semangat dong. Dia melabel anak pertama. Yang kedua kalimat negatif. Yang ketiga lebih parah gini. Ih, ngomel. Kakak kan udah luangin waktu nih sama kalian. Kan kalian juga di rumah terus pasti bosen kan? Kenapa sih pada gak semangat? Senang dong harusnya kalian ada di Zoom ini. Suasana langsung gak enak kakak-kakak. Salah satu ilmu sales yang saya suka pakai sampai hari ini adalah please kita gunakan positive comment. Mungkin audiensnya negatif kak, bener-bener kayak anak-anaknya kayak wah, masih ngantuk begitu ya. Bawa dengan kalimat positif. Wow, Kak Medi senang sekali melihat adik-adik yang akan bersemangat pagi hari ini. Coba Brian, kamu kasih senyum terbaik buat Kak Medi dong. Wow, pinter sekali Brian. Bawa suasana positif. Kakak yakin kamu bisa lebih semangat. Diganti suasana yang dari negatif menjadi positif. Dan itu memang perlu kita kuasai, latihan, mengatur napas dan seterusnya. Dan itu akan menolong kita untuk nggak gugup kakak. Kira-kira itu untuk gugup. Kita masuk ke materi yang tadi yang sudah di-mention sama saya. Nah, kita akan coba latih kakak-kakak. Jadi untuk kita bikin alur, di sini saya coba ketik kakak-kakak boleh lihat di screen, saya akan tulis beberapa. Waktu kita bikin alur, pastikan bikin opening kak. Nah, opening ini harus yang seru. Hindari opening yang mudah terbaca. Memang yang paling umum kalau yang acara umum tuh kita menyapa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat umum. Lalu kemudian salam sejahtera, namo budaya dan seterusnya, itu kalau umum. Tapi kalau untuk anak-anak kita nggak apa-apa juga pakai itu, tapi dengan cara yang berbeda kak. Mungkin misalnya waktu salam sejahtera saya, kalau kami di Kristiani begitu ya, kita menyapa adik-adik dengan shalom. Saya pernah pakai baju 5 lapis, lalu di depannya S, kemudian asisten atau teman saya memegang baju, jadi adik-adik ini huruf apa? Saya buka, habis S, H, A, dan jadi kata shalom. Dan adik-adik apa tulisannya? Shalom. Wah, coba semua teriak sama-sama shalom. Shalom. Sebuah opening yang cetar. Nah, kita harus menghindari opening yang kita marah-marah. Coba semangat. Kamu nggak semangat ya? Aduh, ini kenapa belum makan sih? Kita nggak senyum, mulainya langsung marah-marah. Itu nggak akan seru di awal kakak-kakak. Dalam ilmu public speaking, seni berbicara seperti ini, opening itu penting banget di 5-7 menit pertama. Seperti jam-jam krusial ketika mau terbang, critical 11 begitu ya, 11 menit pertama. Nah, kalau di public speaking 5-7 menit pertama itu harus cetar. Anak-anak hari ini sangat turun konsentrasinya karena pengaruh gadget, papa mama, kakak-kakak. Otaknya jadi membuat dia konsentrasi turun. Jadi kita perlu, sahabat saya, rekan pelayanan anak, Kak Tony Nardi bilang begini, kita perlu energize. Perlu ada sesuatu yang jit supaya anak-anak, apa nih, dengan tidak harus kita marah-marah. So, saya akan coba bikin alur membantu kita. Pertama bikin opening yang seru, kalau bisa sesuatu yang kreatif. Lalu isinya, nah kalau opening udah seru, isi kakak tinggal kembangin poin-poin. Jadi poin-poin seperti yang nomor 2 saya ulang lagi. Lalu kemudian saya tulis pesan utama. Nah, pesan utama apa yang kakak mau sampaikan ini bisa berbagai macam poin, tergantung. Kalau misalnya MC ulang tahun berarti oke, acara intinya potong kue, tiup lilin, lalu ada games, itu kan doa, makan dan segala macam. Tapi ya, itu bisa kakak-kakak jabarin. Lalu kemudian closing. Ini perlu dibuat kakak-kakak bisa bikin catatannya, lalu kemudian poin-poinnya dibikin jelas, alurnya kakak-kakak yang taruh, terserah kakak. Lalu baca minimal 3 kali. Untuk sesi malam ini aja saya bikin catatan kak. Yang mana yang kakak nyaman, catatannya terserah, bisa di notes di handphone ataupun di buku begitu ya. Ini akan menolong kakak-kakak. Lalu kemudian baca berulang-ulang minimal 3 kali sampai kita masuk sama rundown yang kita mau sampaikan. Itu akan menolong kakak-kakak. Berharap ini mengingatkan kita kembali untuk kita kuat materinya. Lalu ketika kita sudah kuasai materi, maka kita akan jadi sangat powerful ketika kita tampil. Kira-kira itu untuk materi. Kita lanjut lagi ke bahasa tubuh kakak-kakak. Perhatikan mata, tangan, dan badan.
ya, badan, gestur. Jadi waktu kita bicara, bahkan kita nggak, kalau kakak-kakak sudah sangat terbiasa, kita nggak perlu beberapa alat, misalnya alat bantu hanya akan men-trigger doang, bukan jadi hal yang utama, karena kita sudah kuat di mata, tangan, dan badan kita. Adik-adik, wah hari ini, yes, ada satu hal yang penting buat kalian, kami mau kasih tahu. Jadi bahasa tubuh, tangan, gestur, apalagi kalau kita semacam online yang di kotak ini ya kakak-kakak, perhatikan posisi duduk ya. Bahasa tubuh penting sekali. Jangan sampai kita kalau menggunakan laptop atau handphone cari posisi yang enak. Kadang kan kalau handphone dibikin potret, terus kita cuman kayak gini munculnya. Oke, anak-anak, ya itu ya. Terus anak-anak lihatnya nggak nyaman. Anak-anak semudah dia klik, kalau dia bosen dia tinggal klik, selesai kak. Ya, apalagi sekarang kalau bolos tuh tinggal kayak gini udah bolos nih, kayak saya matiin video itu udah bolos, anak-anak udah bosen, dia tinggal bisa kayak gitu, terus dia pergi kemana. Jadi benar-benar harus kita energize mata, tangan, badan, semuanya ekspresi kak. Waktu sedih benar-benar, aduh adik-adik sedih banget kami ini karena nggak jadi sedih karena lihat adik semangat sekali, ekspresi, dan itu benar-benar akan menolong kita untuk transfer itu ke anak-anak. Itu untuk poin bahasa tubuh. Lalu kemudian kakak-kakak, poin selanjutnya adalah ini dia kakak-kakak, poin latihan. Kakak-kakak bisa latihan itu di depan teman, lalu kemudian di depan cermin, ya kan? Ini akan menolong. Saya kadang di depan adik saya, kadang di depan handphone saya rekam, lalu saya lihat lagi. Oh, saya belepotan di bagian ini nih. Oh, kurang jeda, kecepatan ngomong. Saya belajar lagi. Salah satu kelemahan lagi, kadang suka pegang hidung tuh saya tuh. Ya, jadi itu akan terlihat ketika kita merekam terlebih dahulu. Lalu jam terbang, lalu kemudian kakak evaluasi. Nah, sekarang kita akan praktek. Saya akan minta beberapa kakak coba membacakan. Kakak sudah pilih akan menjadi apakah nanti. Boleh pilih jadi MC, pembaca pengumuman, host, acara ulang tahun anak kelas TK, apa aja ya kak ya. Saya akan pilih 3 dulu. Nanti kita akan coba tes nanti. Saya coba ke Kak Esther Sinambela. Kakak kira-kira mau bicara sebagai apa dan audiensnya umur berapa Kak Esther? Silakan. Boleh di unmute dulu. Kita sama-sama belajar ya kakak-kakak. Ya, Kak Esther Sinambela. Untuk remaja, MC. MC untuk remaja. Acara apa Kak Esther? Sekedar sharing aja kak. Oh, acara sharing. Oke, siap. Kalau Kak Antoni Kasano, silakan di unmute. Oke, saya unmute ya. Antoni Kasano. Silakan Kak Antoni. Kira-kira kakak mau bicara di Unmute. Oke. Oke, Kak Antoni. ada kah? Atau Kak Antoni bolos kah? Karena ditutup videonya. Enggak. Saya di aja kak. Ya. Ada. Ya. Acara apa kak? Saya di anak-anak. Anak-anak ya? Acara apa kak? Di anak-anak kak, di anak-anak. Iya, acara apa kak? Di acara anak acara apa? Apa? Kira-kira. Anak SD aja, anak SD. Anak SD. Dalam rangka acara apa kak? Acara bebas gitu ya? Bebas gitulah. Oke, acara bebas. Berarti anak-anak lari ya kak? Acara bebas. Oke, siap. Nggak apa-apa. Oke, satu lagi ya. Siap. Terima kasih kak. Selanjutnya ada tadi saya baca ada Umi ya. Umi dari awal sudah raise hand ya. Waduh, belum tanya jawab sudah langsung raise hand. Silakan Umi, kira-kira akan bicara Umi Habibah ya? Ya. Akan bicara untuk audiens seperti apakah? Mangga. Apa ya? Anak TK boleh Umi. Oh ya dah, anak TK aja dah. Anak TK, acara apa Umi kira-kira? Apa ya? Penerimaan ini semester baru. Semester baru. Ini acara menyapa anak ketika di rumah aja. Oke, Bisa. menyapa anak ketika di rumah online berarti ya. Nah, betul. Oke, siap. Terima kasih Umi, sudah ada 3. Dan saya berharap kakak-kakak yang lain juga boleh ditulis karena sewaktu-waktu saya akan tembak ya. Jadi kita akan sama-sama belajar. Oke, saya lanjut.
Nah, itu tadi latihan kakak-kakak. Lalu, kita perlu sekali menyisipkan humor ketika kita berbicara, Kak. Tapi kan komedi aku karakternya atau kepribadiannya nggak dari sebuah keluarga yang lucu. Itu bukan alasan, Kak. Lucu itu tuh ada beberapa poin dan mungkin kakak bisa mencoba. Contoh yang pertama adalah gerakan aneh. Kalau dalam ilmu stand up comedy itu mereka bilangnya punchline ya. Jadi kayak dia udah bangun premisnya, dia bangun kata-kata, oh oke, orang akan berpikir ke situ, tiba-tiba itu dipatahin. Nah, kalau untuk anak-anak kita bikin yang simple. Contoh, saya selalu suka pakai kayak gini. Nah, kayak ini kan saya mau pakai kacamata nih. Asumsinya, premisnya ketika pakai kacamata yang normal akan begini. Ketika saya pakai, saya akan patahin asumsi anak itu, Kak, dengan gerakan aneh. Aduh, salah adik-adik. Dia akan itu akan memicu sebuah tawa, memecahkan suasana. Humor akan menolong kakak-kakak untuk mencairkan suasana. Untuk kita bisa tahu audiens mendengar apa yang kita sampaikan, humor sangat membantu. Jangan heran pembicara-pembicara lucu itu laku di mana-mana karena humor penting sekali, tapi porsinya jangan terlalu berlebihan kalau kita acara yang resmi, seakan-akan untuk bawa alur saja. Gerakan aneh seru. Kayak contoh saya kadang kalau pakai mic begitu ya kakak-kakak. Oke adik-adik semuanya, hehehe, yang kayak gitu. Terus kadang saya taruh di ketek gini. Oke, selamat pagi. Kok jatuh sih ini? Adik-adik, diam di sini dong kamu. Nah gitu anak-anak langsung. Padahal buat kita kayak apaan sih itu, gimmick-gimmick buat kita kayak tapi buat anak tuh fun loh, Kak. Boleh kakak-kakak coba ya. Sekarang saya mau praktek. Coba di antara kakak-kakak bikin gerakan aneh yang membuat anggap saja kami itu anak-anak dan berharap memicu tawa ya. Nggak apa-apa, Kak, kita sama-sama belajar. Saya akan mulai dari Kak Gustaf Hareva. Bolehkah kakak membuka video? Ada Kak Gustaf? Oke, kita skip dulu. Coba Kak Fandli Lempas. Anggap ini semua anak-anak dan kakak membuat gerakan aneh apa gitu ya, yang coba kakak bangun lalu kemudian patahin apa aja, Kak? Nggak apa-apa. Lewat dulu Kak. Lewat dulu. Oke, kita lewat dulu. Saya akan coba Kak Oklin, kayaknya sudah senyum-senyum yang tunjuk aku. Oke, saya akan tunjuk. Silakan Kak Oklin, boleh bantu kami adik-adik di sini seolah-olah kami anak-anak. Ya, mantap. Belum kepikir. Siapa yang sudah kepikir? Yes, jangan lupa ada voucher pulsa 100.000 buat yang paling bersemangat malam hari ini. Saya akan coba Kak Mama Kapten. Waduh, ini ada Mama Kapten, langsung kita tembak sudah. Silakan Mama Kapten, mau mencoba membuat sebuah gerakan aneh yang memicu mungkin buat anggap saja kita anak-anak. Dan Kak ya, santai Kak, santai aja. Jadi having fun. Silakan. Silakan videonya Mama Kapten. Seru nih. Ya, monggo Mama Kapten. Amyut. Ya. Siap. Aduh, maaf ini Mama. Anak-anak ya. Anak-anak gerakan aneh. Nah, anak-anak semua, kita akan mulai acara kita hari ini. Tapi sebelum acara kita mulai, semua harus kasih senyumannya yang paling jelek sama semuanya. Bisa? Bisa ya? Jawab dong. Bisa. Baiklah, oke, kita mulai ya. Kita akan lihat satu-satu. Nanti Kakak Medi akan menilai siapa yang kasih senyumannya paling jelek hari ini ya. Oke, siap? Semua siap ya? Oke, Kak Medi silakan akan melihat siapa di sini yang senyumannya paling jelek ya. Kita mulai, Mama Kapten hitung ya. 1, hitung mundur, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Mama Kapten yang paling semangat loh. Nice, terima kasih Mama Kapten. Seru sekali.
Dan Mama Kapten sekaligus membabat di poin yang kedua soal interaktif. Interaktif itu akan menjaga dan memicu humor kakak-kakak, papa, mama. Keren sekali Mama Kapten. Lalu kemudian bisa juga lelucon-lelucon yang aneh. Kakak bisa masuk sambil cerita. Adik-adik, tadi Kak Medi waktu datang ke sini kan mau duduk, taunya di kursi ada kulit pisang, terus angkat kulit pisangnya. Jadi kita bisa sambil gimmick-gimmick seperti itu. Apapun itu bisa jadi lelucon. Lalu kita bisa taruh gimmick-gimmick hits. Misalnya kalau anak-anak yang senang ngedep, lalu kemudian siap gitu kan. Kalau yang umum-umum akang gendang. Kalau saya bilang muter ya, itu kan yang lagi cukup hits. Jadi pakai gimmick-gimmick hits untuk membantu kita interaktif dengan audiens kita. Apapun bisa dikembangkan kakak. Makanya kita perlu sekali mengenal audiens kita. Kira-kira itu untuk poin humor. Jadi humor akan menolong kita, dan ini memang malah banyak humor itu terjadi ketika ada spontanitas kakak. Begitu ya. Kayak tadi Umi raise hand, Umi raise hand dari awal tuh, orang jadi wah itu kan nggak biasa dalam Zoom. Jadi sesuatu yang bisa memicu humor, dan itu akan membuat suasana jadi lebih enak. Ketika suasana cair, maka acaranya pun akan berlangsung dengan menyenangkan. Lanjut ya, papa, mama, kakak. Nah, kita harus punya semangat. Semangat ini saya bagi 3 poin utama, yaitu kakak harus punya semangat standarnya standar anak. Jadi jangan semangat kita di bawahnya standar anak. Ya Ki, ya aman Ki. Oke, lanjut ya. Standar anak, kalau standar anaknya dia semangat sekali di 9, kakak-kakak harus di 9. Jadi kalau kita ngajak main, kita berdiri, meskipun kita online begitu ya, kita berdiri. Jadi biar bahasa tubuh kita mantap. Jadi kita membawa semangat, maka anak akan nurut ke semangat itu. Antusias itu transfer. Sesederhana kakak-kakak saya senyum, itu akan membawa suasana beda. Senyum aja, hai Kak Oklin, hai Kak Kris, hai Kak Esther. Wah, Kak Sukirno ganteng sekali. Senyum itu akan transfer. Apalagi kakak bawa sukacita tersendiri, bawa semangat tersendiri. Lalu kemudian kalau kita di depan, kita perlu kasih perintah atau aturan yang jelas. Apalagi kalau anak-anak yang kecil, please beri contoh. Ada kakak-kakak yang adik-adik berdiri semuanya yuk, kakaknya duduk. Dan itu anak, waduh, kakaknya nggak kasih contoh. Ketika kita kasih teladan, itu akan lebih keras berbicara daripada kata-kata kita. Dalam hal termasuk kita public speaking pun. Jadi waktu kita adik-adik yuk semua semangat, kakaknya udah harus nunjukin kakak semangat dulu. Kalau kakaknya penuh cinta, kakaknya minta anak-anak penuh cinta, kakaknya harus penuh cinta dulu. Dan kakak-kakak, kalau kita benar-benar melakukannya pakai hati, percayalah itu akan sampai ke hati audiens kita, termasuk anak-anak. Begitu ya kakak-kakak. So semangat penting, saya sudah di 2 poin terakhir, dan memang pas banget udah mau sejam juga. Dan kita akan praktek di terakhir ya kakak-kakak. Lalu kemudian perhatikan teknis. Nah ini dia, teknis tuh kadang benar-benar yang harus kita perhatikan. Apalagi online seperti ini ya, teknis. Yang pertama, kondisi, kalau misalnya kita offline kondisi ruangan, kalau online kondisi di sekitar kita. Oke, listrik kah, chargernya sih standby enggak? Kayak saya nih, oke, saya udah cas terlebih dahulu, saya pakai lighting. Hal-hal penting yang memang kita harus siapkan untuk semua jadi lebih baik. Lalu kemudian posisi duduk, sound system yang dipakai, mic-nya dites dulu. Akhirnya kalau itu berpengaruh ke kita tampil, itu akan mendistract kita. Kayak tadi malam saya sama adik saya podcast nih, kita berdua podcast. Iya bro, kita nggak ngomong ke papa begitu ya. Tiba-tiba papa keganggu, dia kesel, dia marah. Marahnya masuk ke podcast. Akhirnya kita hajar aja, itu jadi sesuatu yang lucu gitu. Tapi sempet kayak ngedistract kita, pengaruh ke mood dan segala macam. Nah, distract ini harus benar-benar awasi distract. Lalu kemudian OOTD yang kita pakai. Kalau kita ngajar anak, please kita pakai sesuatu yang anak-anak banget. Karena kalau kita ngajar anak atau bicara di anak dan kita pakai OOTD atau outfit of the day-nya dewasa, itu akan membangun tembok kakak-kakak. Kitanya pakai batik begini seperti saya, batik Papua gitu, tapi bicaranya ke anak TK. Anak-anak kayak, ini Pak Lurah lagi bicara apa bagaimana begitu ya. Jadi benar-benar OOTD harus diperhatikan. Colorful, yang fun. Karena fashion itu nggak bicara umur, tapi apa yang kita pakai. Dan itu akan berpengaruh terhadap public speaking atau suasana yang kita akan bangun. Oke kakak-kakak, saya di poin terakhir.
Yang terakhir adalah kita harus benar-benar relevan. Karena zaman berkembang terus, kakak-kakak, papa mama, anak-anak kita sudah terbiasa dengan audio visual, dia main PUBG, Free Fire, Minecraft dengan audio visual yang canggih. Jadi kalau bisa kita gunakan teknologi waktu kita berbicara, itu akan menolong. Kasih musik, karena kita perlu tahu juga anak-anak sekarang hidup di dua dunia ya, dunia nyata sama dunia maya. Dengan YouTube, IG, dia kalau anak-anak mau ke remaja sering pakai Line, bahkan di beberapa wilayah Facebook, begitu kita perlu tahu, kita perlu ikut perkembangan untuk kita tidak ada dua dunia di dalam satu acara. Dunia kita dengan yang dunia lahir di era kertas, sementara anak yang lahir di era digital. Kita harus sedikit ikut dengan anak-anak kita supaya mematahkan setiap tembok yang ada. Sekarang kita akan praktek, kita masuk ke praktis. Tada. Oke, di sini ada beberapa pilihan: MC ulang tahun anak, mimpin games, kemudian bacain pengumuman. Ini cuma contoh ya. Ada dongeng, saya kasih beberapa pilihan, atau yang kakak-kakak sudah catat. Saya akan kasih beberapa kakak-kakak untuk coba bicara di depan kita. Dan saya akan coba nilai. Sebelum saya tunjuk siapa yang langsung mau bersedia dan kira-kira akan bicara di acara seperti apa dan audiensnya apa. Nggak usah lama-lama, 1 menit, biar kita sama-sama belajar. Mangga, silakan kakak-kakak, ada yang mau coba boleh di unmute, langsung kita praktek. Ya silakan. Kalau mimpin game ulang tahun. Kalau bacain Coba Pak Kirno. Kenapa? Saya mau nyoba. Oke, silakan. Asik nih. Yang siapa nih? Bu Santi. Bu Santi dari Citerep, mangga, sok. Mangga. MC ulang tahun ya Kak. Ulang tahun, Boleh. siap. Oke. Halo adik-adik semua. Hari ini, sore ini kita datang di rumah teman kita. Siapa yo? Ada yang kenal nggak dengan teman kita yang lagi ulang tahun? Medi. Ya, aku ulang tahun. Medi sekarang ulang tahun keberapa? Ada yang tahu nggak? Kalau Kak Medi sekarang ulang tahun yang keberapa? 37. Aduh, masih muda banget ya. 73? Oh, salah. Ternyata 37. Yuk, siapa yang di sini mau kasih hadiah buat Kak Medi? Siapa yang berani menyanyikan lagu apa ya? Coba kakak. Burung kakak tua, tapi diganti huruf I. Ada yang bisa nggak? Yuk, kalau ada yang bisa, kakak kasih hadiah. Ada yang bisa? Coba. Ada yang bisa nggak? Yuk coba. Kak Kirno yang nyanyi. Burung kakak tua diganti huruf I. Oh, malu Kak. Ayo, Kak Kirno coba. Malu, aku bang. Oh, nggak boleh malu. Anak hebat itu nggak boleh malu. Aku taruh di samping aja ya. Iya, yang lain dulu deh Kak. Aku malu. Kak Kirnonya lagi malu. Coba sekarang kakak tunjuk Kak Kris nyanyi burung kakak tua diganti huruf I semua. Ya, yuk Kak Kris Yuk, Kak pinter. Kak Kris pinter nyanyi. Ayo Kak Kris. Kenapa? Burung kakak tua buat Kak Medi. Ayo nyanyi ke depan. Ayo. Yuk, lainnya tepuk tangan ya, biar Kak Kris nyanyi ya. Yuk. Ih, Kak Krisnya malu juga. Masa kakak sendiri yang nyanyi? Iya, Ntar hadiahnya buat kakak sendiri. kasih contoh dulu dong Kak. Aku Nah, kasih contoh ya. Ya. Contohnya. Biring kiki tinggil dicin dili min di gini Tinggil di. Wow, mantap sekali Kak Santi, keren. Ya, saya melihat semangat, kemudian sangat interaktif, lalu kakak bisa menggunakan gimmick
premis yang dibangun kan burung kakak tua umum, lalu kakak coba ganti dengan huruf-huruf yang berbeda, jadi menimbulkan sesuatu yang lucu dan sangat seru. Nah, dan MC ulang tahun anak mahal loh kak, keren banget Kak Santi, kayak emang MC juga kali ya kakak ya, keren banget. Selanjutnya siapa yang mau coba? Saya akan beri, masih ada anggap aja 1 jam, masih ada 7 menit, ada beberapa kakak lagi, nanti kita akan nilai siapa yang terbaik dari jempol terbanyak ya, akan mendapat hadiah voucher. Yang kedua tadi yang saya sudah tanya ya, kakak-kakak siapa tadi tuh yang sudah menyiapkan? Kak, ada yang mau jadi MC acara anak, ada yang mau remaja, boleh silakan langsung. Ada atau ada yang mau coba? Mangga. Saya Pak. Ya silakan. Siapa ini? Biar saya. Umi ya. Ya. Umi, oke. Acara ya? apa Umi? Yang ke anak-anak. Oke, siap, mangga. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku di rumah? Mudah-mudahan kalian semua sehat dan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Oke anak-anakku, Bunda ingin melihat kalian tersenyum. Nah, bagaimana tersenyum yang baik itu? Ya, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Mohon maaf, 7 cm ke kanan, 7 cm ke kiri. Oke? Nah, mana senyumnya? Kok nggak ada yang senyum? Mana senyumnya? Ini senyumku. Ayo. Halo, Indra senyum Umi. Indra diem aja, nggak senyum. Ya, mana senyumnya? Ini senyum. Iya. Nah, sekarang Bunda ada permainan ya. Iya, ada permainan. Kalau Bunda bilang Raja Otong, kalian harus mengikuti, ya. Kalau tidak ada Raja Otongnya, kalian diam, nggak boleh ikuti. Ayo, coba Bunda ingin mengetes konsentrasi kalian semua ya. Oke. Nah, sekarang coba Raja Otong berkata, pegang telinga. Yuk, pegang semua. Telinga. Ya. Raja Otong berkata, pegang hidung. Mana hidungnya? Hidung. Raja Otong berkata, pegang kepala. Kepala. Pegang hidung. Pegang hidung. Nah, pegang hidung. Ada yang salah? Nah, pegang hidung. Oh, semua konsentrasinya bagus. Nggak ada yang pegang hidung karena Bunda mengatakan kalau ada Raja Otong, kalian mengikuti. Kalau tidak ada Raja Otong, kalian tidak mengikuti. Oke? Tepuk tangannya mana? Wow. Atur nuhun Umi, keren pisan. Ada apresiasi yang Umi berikan. Wah, hebat sekali, pintar sekali. Itu perlu buat anak-anak kita apresiasi ya, dan ada pujian di situ dan membawa sukacita tersendiri. Terima kasih Umi. Silakan yang lain. Kak Antoni Kasano tadi ya, acara SD ya. Boleh, atau Kak Esther tadi? Kak Oklin mau coba ya? Wih, langsung angkat tangan. Silakan Kak Oklin. Siapa yang mau duluan? Monggo. Ya, soalnya udah mau keluar dari tadi Kak, tapi mau coba dulu. Saya mau coba bacain pengumuman. Jadi ceritanya setelah ada acara anak-anak, di penghujung acara akan ada pengumuman untuk para pemenang. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumumkan siapakah yang akan menjadi pemenang. Coba pegang dulu di sini ya semua. Siapa nih yang nervous nih? Siapa nih yang udah gak sabar pengen dengar pengumumannya? Oke, kakak sudah terima nih. Di dalam ini ada pengumumannya. Oke, kakak lihat dulu ya. Kok nggak ada ya? Nggak ada pemenangnya ya? Oh, salah. Kakak salah bacanya, terbalik adik-adik. Baiklah, pemenangnya juara 300. Oh, salah ya. Juara 3. Juara 3 adalah
Siapa? Ayo tunjuk tangan ayo. Siapa yang merasa dirinya tuh juara 3? Weh, hebat sekali semua juara 3. Tapi di sini ada nama nih, bukan semuanya tunjuk tangan ya. Siapa ya? Juaranya adalah Kak Nono. Juara 2. Coba semua yang merasa pakai baju warna biru. Ayo, semua duduknya tegak. Kayaknya pakai baju biru nih yang juara 2 ini. Juara 2 adalah Kak Kris. Dan seterusnya. Gitu, Kak. Terima kasih Kak Oklin, mantap. Luar biasa. Dan izin keluar ya Kak Media. Siap. Siapa tahu Kak Oklin pemenang ya. Oke, saya catat Kak Oklin. Sudah 3 peserta yang siap. Oke, yang lain Kak Kris kah, Kak Esther, atau Kak Fandli, atau silakan siapa yang mau coba boleh langsung unmute. Ini aja kita bersama-sama belajar Kak ya. Saya pun belajar dari kakak. Tadi Kak Oklin lucu ya, kakak ketika kita kasih gimmick yang di luar dari apa yang anak-anak bayangkan, itu akan memicu tawa dan itu akan menolong suasana jadi seru. Harusnya kok itu dibalik, hitung dari 300, waduh. Pokoknya semakin kita aneh tuh buat anak lucu Kak. Dan tetap harus berlaku sopan pastinya, tapi seru dan memang kita harus urat malunya putus ya kakak kalau di anak-anak. Jadi memang seru. Oke, silakan. Kak Antoni mau coba acara bebas tadi? Boleh Kak. Oke. Boleh, silakan. Selamat siang. Malam. Selamat malam adik-adik semua. Malam. Malam hari ini kita akan sama-sama menyambut kemerdekaan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita rayakan pada tanggal 17 Agustus 2020. Nah, adik-adik Maya, kakak akan kita menyanyikan sama lagu 17 Agustus dan gerakan. Salah satunya dengan tepuk tangan. Kita semua malam ini ada di kamera, jadi kita tepuk tangan sambil menyanyikan 17 Agustus tahun 45. Saya percaya malam hari ini kita semua akan senang dan tepuk tangannya akan segera. Tapi jangan lupa tepuk tangannya dibalik. Ini. Biasanya tepuk tangannya begini ya. Kita balik. Nah, kita nyanyi sama-sama 17 Agustus tahun 45. 1, 2, 3 ya. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Kok nggak ada yang ikut kakak? Boleh sekali lagi kita nyanyi sama-sama, ambil tepuk tangannya, tangannya di kamera. Kita akan lihat siapa yang rolling tangannya. Semangat. Kakak kasih jempol 2. Jempol. Sekali lagi oke, siap. 1, 2, tangan di depan. 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Kali merdeka, tetap merdeka. Kayaknya itu salah. Kakak salah, saya yang tahu lagunya ya. Nah, ternyata adik-adik lebih pintar dari Kak. Nah, yang pintar, akan kasih lagi jempolnya 2. Oke Kak Megi, itu aja dari saya. Terima kasih ya Kak Antoni, keren banget. Waktu kakak menyampaikan pun tegas. Cuman kalau dari saya sih Kak, gimmick-gimmick kita hati-hati seandainya kalau kita pakai lagu kebangsaan ya. Dari sisi mungkin menjaga etika untuk lagu aja. Tapi itu idenya sudah bagus waktu kakak dari tepuk tangan begini, tapi begini. Cuman mungkin dipakai permainan di luar dari lagu kebangsaan. Itu aja sih. Sisanya sangat seru sekali. Oke, selanjutnya kakak boleh ada yang lain yang mau coba? Makin panas, sudah ada 4 kakak yang mencoba. Saya beri kesempatan 2 lagi, setelah ini kita tanya jawab karena sudah 1 jam lebih sedikit. Silakan kakak, ada yang mau coba? Kak Esther kah atau tadi Kak Kris? Oh, Maina.
Miana Sukemi, mangga. Ya. Bunda. Mau bercerita ya Kak ya? Masih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Coba sekarang siapa yang mau mendengar ceritanya, Bunda? Saya Bunda. Yang mau dengar cerita, coba ikuti kakak dulu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Pinter semuanya, coba anak soleh. Hop, tangannya ditempatin dulu semuanya. Sekarang bukunya tutup. Tahu gambar apa ya teman-teman? Iya, ada gambar tupai. Kita hari ini akan bercerita tentang anak tupai ya. Ayo coba anak soleh, tangannya dilipat dulu semuanya, pinter. Nah sekarang kita akan melihat ceritanya ya. Pada suatu hari rakyat tupai mengadakan pesta makan kelapa atas kelahiran putra mahkota yang diberi nama Riri. Nah, semua orang bergembira karena kelahiran Riri ini. Nah, para dayang diberi tugas untuk merawat dan memandikan Riri. Ada yang mendongeng, ada yang mengajak bermain, ada yang mengajak jalan-jalan. Nah, suatu hari Riri diajak jalan-jalan sayang sama dayang-dayangnya. Nah, kemudian dia bertemu dengan seorang penjual rambutan. Riri merasa heran. Buah apa itu ya? Kok seperti ada bulu-bulunya, bagus sekali. Kemudian dengan penjualnya tadi diberikanlah Riri setangkai buah rambutan. Aku mau coba makan rambutan. Ternyata enak sekali rambutannya. Nah, kemudian dia berjalan lagi dan bertemu dengan buah yang baunya sangat menyengat. Riri begitu juga penasaran lagi. Aduh, buah apa ya? Tadi itu durinya kecil-kecil, sekarang kok durinya besar-besar, itu buah apa ya? Oh, ini namanya buah durian. Kamu mau, nak? Ini duriannya sangat enak sekali. Nah, karena kamu anak yang baik, akan aku beri kamu satu buah durian. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Akan aku makan. Riri makan dengan lahap sekali buah durian tersebut. Nah, dia berjingkrak-jingkrak senang sekali ya. Coba, kalau kau suka hati, ayo lompat, lompat. Kalau kau suka hati, ayo lompat, lompat. Pinter, anak soleh. Hap. Nah, Pak, nanti kalau saya teruskan enggak cukup waktunya ya. Itu aja. Luar biasa. Keren sekali Miana, Bunda, keren banget. Saya suka banget waktu bermain suaranya ya. Jadi benar-benar makin hidup dan ditambah dengan ketotalan dalam berekspresi, itu keren sekali dan kelihatan memang sudah sering bercerita ya Bunda ya. Itu dia catatan penting kakak, jam terbang nggak akan bohong. Jadi semakin kita terbiasa, kita akan semakin tajam ketika kita berbicara. So, kalau dapat kesempatan sharing atau bercerita, silakan ambil kakak-kakak. Itu kesempatan buat kakak-kakak dan saya belajar. Selanjutnya akan mencoba Kak Krista Tarigan, silakan. Terima kasih Bunda ya. Kak Krista, halo. Acara apa? Halo Kak, acara apa? Mau coba kasih pengumuman. Ini sekalian kenalan nih, aku adiknya Kak Oklin. Gak mirip ya? Ampun. Hai Kak Krista. Wow. Iya. Kakaknya cabut. Kayak aku yang kakaan ya. Oke, aku mau coba kasih pengumuman buat anak-anak untuk acara 17-an. Oke, halo? Ya, silakan. Sudah dengar ya? Dengar.
Aku coba pakai musik, mudah-mudahan kedengaran ya. Halo anak-anak, wah senang sekali kita mau bikin acara Pesta Merdeka. Merdeka, merdeka. Wah, walaupun kali ini kita nggak bikin pawai, tapi jangan khawatir anak-anak. Kita mau bikin acara yang seru. Wah, acara apa itu? Nah, namanya Pesta Merdeka. Nah, nanti acaranya akan kita laksanakan melalui Zoom ya anak-anak. Dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun ini tentunya. Nah, kita mulai acaranya pada pukul 10 pagi. Nah, akan ada acara games yang seru, akan ada acara penampilan dari teman-teman kita juga yang luar biasa. Akan ada hadiah menarik juga yang sudah disediakan. Nah, karena itu pastikan ya semuanya ikut acara Pesta Merdeka. Oke anak-anak, yuk kita ikuti Pesta Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, terima kasih Kak Krista. Kakak, ketika kita kasih sentuhan teknologi seperti yang tadi saya di poin relevan, akan sangat membantu audio visual, itu sangat akan membuat suasana jadi berbeda. Thank you Kak Krista, keren.